hebat pun kita, baju kita akan dilepas, Bapak Ibu. Makanya kan pernah saya bilang, umpama manusia hidup di dunia ini diumpamakan seperti orang udah sangat tua punya istri 4. Pernah dengar kan? Tiba-tiba orang tua ini sudah sadar bahwa kematian itu udah dekat padanya. Ditanyalah sama istri yang keempat, wahai istriku yang keempat, maukah engkau menemani kematianku? Istri keempat bilang, tidak wahai bapak tua. Kecewalah pula bapak tua sama istri yang keempat. Karena kecewa kepada istri yang keempat, bapak tua nanya kepada istri yang ketiga, wahai istriku yang ketiga, istriku yang keempat tidak mau menemani kematianku. Apakah engkau mau menemani kematianku? Mau wahai bapak tua, tapi sampai di rumah aja. Kecewa lagi bapak tua. Ditanya sama istri yang kedua, wahai istriku yang kedua, istri keempat, istri ketiga enggak mau menemani kematianku. Apakah engkau mau menemani kematianku? Dijawab sama istri kedua, mau wahai bapak tua. Kalau misalkan istri yang ketigamu itu menemanimu sampai rumah, maka aku akan menemanimu sampai ke kuburmu wahai bapak tua. Tetapi aku tidak mau ikut masuk ke dalam bersamamu wahai bapak tua. Kecewalah bapak tuh. Karena kecewa dengan ketiga-tiga istrinya, istri keempat, istri ketiga, istri kedua, bapak tua nanya sama istri yang pertama, wahai, baru dia bilang wahai. Istri yang pertama langsung jawab, wahai bapak tua, akulah yang menemani kematianmu. Tetapi semua itu hanya cerita. Nangislah bapak tuh. Sama bapak tua itu kita semua kayaknya. Jadi bapak tua itu perumpamaan. Istri keempat, istri ketiga, istri kedua, istri keempat, itu perumpamaan, majas ataupun majasi dalam bahasa Arab. Siapakah bapak tua? Kita. Kenapa disebut bapak tua? Karena dekat dengan mati. Karena Rasulullah sampaikan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya kan? Kematian bisa datang tiba-tiba. Gak kenal dia kita harus sakit. Gak perlu kita harus tua. Dia datang tiba-tiba. Itu namanya rahasia. Maka kalau kita udah tahu itu rahasia, kita persiapkanlah kita. Supaya apa? Supaya ketika kematian datang tiba-tiba, kita ini udah siap, paham nggak? Jadi umpama bapak ibu, kita ini mau pulang kampung akhirat. Jadi contoh Bang Saiful nih, yang jemput saya kan bang. Jadi abangnya jemput saya nih. Jadi saya udah siap depan rumah. Ketika abang lewat, oh ayo, ada lama nunggu abang gitu. Ini yang parahnya, Bang Saiful udah datang. Awak tunggu bang. Oh si Bang Saiful nggak ada, tarik langsung. Umpama Bang Saiful tadi itu malaikat maut. Jadi malaikat maut nggak bisa, langsung ditarik. Tapi kalau kita udah siap, ya kan enak, benar nggak? Jadi umpama istri yang keempat tadi siapa? Ketika kita tanya, kita ini bapak tua, kita ini udah tua, dekat dengan kematian, tidur pagi meninggal. Kita tengoklah, ada orang sakit dikunjungi sama orang sehat. Lah yang duluan meninggal, orang sehat yang mengunjungi orang sakit, benar nggak? Apakah meninggal harus menunggu sakit? Enggak. Lah tiba-tiba ada orang udah tua kali. Ada anak muda main bola dia, sesak napas meninggal. Ya kan? Apakah harus tua meninggal? Enggak. Ada pula anak bayi nggak salah apa-apa, nggak main balap liar, dia di rumah aja tuh minum susu, bersedak, meninggal juga. Apalagi orang tua, gitu juga seterusnya. Paham ya? Jadi yang keempat tadi, itu istri yang keempat. Ketika kita tanya sama istri yang keempat, maukah engkau menemani kematianku? Istri yang keempat itu perumpamaannya langsung bilang, tidak wahai bapak tua. Istri yang keempat itu adalah jabatan kita, pekerjaan kita. Coba tanya sama jabatan kita, maukah engkau menemani kematianku? Tidak. Setelah engkau mati, maka aku akan digantikan oleh orang lain. Begitu juga dengan pekerjaanmu. Kenapa engkau terlalu cinta dengan jabatanmu dan pekerjaanmu? Sesungguhnya dia tidak akan pernah menemani kematianmu. Siapakah istri yang ketiga, Bapak Ibu? Istri yang ketiga itu adalah baju kita, motor kita, ya kan? Mobil kita. Ketika ditanya, maukah engkau menemani kematianku? Mau, bapak tua. Tetapi sampai di rumah aja. Kita meninggal di luar, sampai kita di rumah, motor kita dibalikkan ke rumah kita, baju kita dilepas di rumah kita,
celana kita dilepas di rumah kita, motor kita dilepas, semua dilepas Bapak Ibu. Tinggallah di rumah. Siapa istri yang kedua? Itu perumpamaan. Istri yang kedua bilang, aku mau menemani kematianmu, hai bapak tua, sampai ke kuburan aja. Siapa itu istri yang kedua? Saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman kita, cuma ngantar sampai kuburan Bapak Ibu. Gak mau dia masuk bersama kita. Kita ditinggalkan sendirian. Paling-paling lama dia nangis 1 jam, terus dia pulang ke rumahnya, dinonton televisi, udah mulai dia lupa sama kita. Gitu seterusnya Bapak Ibu. Sama juga mungkin suatu contoh kita hari ini. Sayang kali sama cikgu, paling seminggu, nanti lupa. Begitulah terus manusia itu. Itu memang sudah ketetapan. Macam mana kita bisa mempersiapkan diri kita Bapak Ibu? Ketika bapak tua mau nanya sama istri yang pertama, sebelum istri pertama sebelum bapak tua bertanya kepada istri yang pertama langsung jawab, akulah yang menemani kematian. Siapa itu? Siapa? Idza matal insan inqata'a amalu illa min thalathatin min sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah segala amal. Istri yang pertama itu, akulah yang menemani kematianmu. Sedekahmu, ilmumu yang bermanfaat, anak yang saleh yang selalu mendoakan. Ini bukan anaknya, ya kan ya? Kalau anaknya kasihan dong yang nggak punya anak. Anak yang saleh itu jamak Bapak Ibu. Anak yang saleh itu teman saleh. Maka kalau misalkan kita hari ini sudah berada di pengajian, tiba-tiba kita keluar dari pengajian, maka kita meninggalkan yang ketiga, yaitu anak yang saleh. Maka kalau orang pengajian, insya Allah bukan kita membandingkan dengan yang lain, tetapi ini kita menyatakan kenyataan dan kebenaran. Nurul yakin setiap kajian, setiap malam Jumat, setiap malam Minggu, siapapun yang pernah ikut kajian terkhusus sudah bai'ah, didoakan benar apa enggak benar?